Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok 3 mata kuliah teknik tenaga listrik akan mempresentasikan dengan judul Investigation of a Hybrid Solar Thermochemical Water Splitting Hydrogen Product Cycle and Cooled Food Model Carbon Fuel Cell Power Plant. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok saya sendiri. Yang pertama ada Mas Andrian Adi Prasetyo. Mohon maaf, beliau masih ada gangguan sinyal, jadi tidak bisa masuk ke Zoom kali ini. Yang kedua, silakan untuk Mbak Ulfa memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Ulfa Tunimah, NIM saya 190481100004. Dan kemudian nama saya Lutfi Sontowi dengan NIM 190481110005. Iya, perkenalkan nama saya Umi Novita Fauzia, NIM 190481110006. Oke, baik. Sehabis Mbak Umi, ada saya sendiri dengan nama Rozak Ali Pratama dengan NIM 19048114008. Oh ya, sebelum ke pendahuluan, dari kelompok 3 ini mempunyai agenda style. Yang pertama ada pendahuluan, terus yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Next. Ya, pada kali ini membahas tentang pendahuluan, yang dimana energi surya adalah sumber daya terbarukan terbesar yang dapat dieksploitasi dan secara teknis mampu menyediakan semua kebutuhan energi dunia. Dari energi surya sendiri ini banyak digunakan oleh masyarakat umum seperti kayak panel surya dan lain-lainnya. Selanjutnya saya pada penelitian ini lebih fokus pada produksi hidrogen, proses pembangkitan hibrida inovatif yang memiliki MCFC, siklus Rankine, dan oxy-fuel yang memanfaatkan energi matahari dalam kerangka kerjanya. Dalam penggabungan pemisahan air termokimia, tenaga surya, gasifikasi, batu bara, itu nanti bisa dijadikan dalam produksi syngas. Nah, setelah bahan bakar karbonat cair digabungkan dengan turbin gas untuk memproduksi sebuah tenaga listrik. Nah, tujuan dari penelitian ini merupakan pemodelan pada sebuah penelitian yang dirancang dengan dibantu sistem simulasi agar penelitian lebih mudah untuk diteliti dan penelitian kerangka kerja yang dirancang menunjukkan kinerja sistem. Untuk selanjutnya akan membahas tentang metodologi. Dalam metodologi ini akan dibahas dengan Saudara Hasan, maaf. Silakan untuk Saudara Hasan. Ya Mas Rozak, terima kasih. Untuk slide-nya bisa digeser. Pertama-tama ini saya akan menjelaskan tentang metodologi atau metode yang digunakan dalam proses sistem tata surya yang itu ya digunakan ya. Pertama itu terdiri dari siklus termosurya, gasifikasi batu bara, dan untuk tumbukannya diganti menjadi bahan bakar cair karbonat, konfigurasi tenaga surya, kolektor parabola, dan integral hibrida. Yang pertama, untuk penjelasan singkatnya itu siklus termokimia surya itu menggunakan sistem redoks memiliki dua proses, yaitu proses endotermik dan exothermic. Yaitu pada siklusnya itu pemisahan air terdiri dari air termoika yang didasarkan pada Zn atau ZNO oksigen menggunakan sistem redoks yang memiliki dua langkah utama, yaitu pertama melalui proses endotermik dan visualisasi energi matahari yang terkontrasi melepaskan ikatan ZNO dan menghasilkan Zn dan O2. Contohnya itu untuk
untuk zat kimianya itu ZNO menuju Zn plus O2. Pada langkah selanjutnya melalui proses endotermik yang dikenal sebagai indolisis Zn dan bereaksi dengan air. Prinsip siklus endokimia ini seperti terlihat pasangan redoks yang dipilih untuk penelitian adalah ZNO dan ZNO. Untuk gasifikasi batu bara, produk gasifikasi batu bara kombinasinya dari H, karbon monoksida, CO, dan CO. Batu bara adalah kombinasi kompleks dari berbagai komponen. Melalui blok gasifikasi, CN gas diproduksi sebagai feed untuk MNVG batu bara kering dengan laju 1000 kg per jam. Dengan uap super panas pada 5 bar dan 1000 C Celsius, panasnya dapat dilepaskan selama dipisahkan dari sistem sinus melalui siklon CY dan C2 dan H yang dipisahkan kayak aliran CN gas dicampur dengan H2 dan siklus termokimia. Untuk tumbukan emisinya kita ralat ganti menjadi sel bahan bakar karbonat cair, yaitu memanfaatkan H2CN gas kayak dari blok gasifikasi batu bara, dicampurkan dengan terkompresi C1H2 aliran blok termokimia di M. Aliran yang dihasilkan adalah memasuki blok 2 mana ada elektroreaksi terjadi menghasilkan elektron CO2 dan air pada suhu sekitar 60 derajat minus Celcius dan tekanan 5 bar produk dan bahan bakar yang tidak bereaksi bersama-sama dengan O2. Untuk konfigurasi tenaga suryanya itu ada 2 macam teknologi. Tenaga surya terdiri dari tenaga surya terkonsentrasi CCP dan fotovoltaik PV. Ya, yang itu seperti yang dipelajari oleh Dysentery et al. Mempertimbangkan daya listrik nominal yang sama. PV itu menghasilkan lebih banyak daya listrik daripada CSP. Jadi PV itu lebih diuntungkan dengan pemanfaatannya. Dan tetapi cenderung menghasilkan sama menjelang akhir unsur teknis. Mengingat total penduduk yang sama, bagaimanapun PV itu menghasilkan daya listrik yang lebih tinggi dan lebih unggul. Untuk jangka waktunya juga lebih unggul daripada CCP. Untuk kolektor parabora, konfigurasinya digunakan dalam pembangkit CSP dan melacak matahari dalam 2 sumbu. Maksudnya itu kolektor itu adalah salah satu konfigurasi yang digunakan dalam pembangkit CSP. Untuk bentuknya itu berbentuk rongga terletak di titik fokus piringan yang memungkinkan pengumpulan iradiasi matahari terkonsentrasi dan setelah itu mengubahnya menjadi tenaga panas lalu menjadi fluida operasi. Untuk integrasi hibrida, sistem integrasi hibrida itu dalam menggunakan energi bahan bakar menggunakan jumlah tertentu. Sistem hybrid mengkonsumsi daya dikompres dan menghasilkan daya di MCVG dan turbin gas dengan menerapkan hukum termodinamika. Efisiensi listrik sistem dan MC dan VC dan efisiensi termalnya bersih. Keseluruhan dihitung. Simulasi mencakup 3 jenis komponen, campuran konvensional dan pendataan konvensional dan pendataan non-konvensional. Untuk selanjutnya, Mas Operator. Nah, ini adalah bentuk gambaran siklus termokimia surya yang tadi saya jelaskan. Mas, mau dilanjutkan, Mas? Untuk ini gasifikasinya itu dari steam menuju geyser dan menuju gasifikasi yang tadi saya jelaskan dan hasilnya itu CY dan C2 yang menghasilkan apa itu
H2 dan O2. Selanjutnya, Mas. Untuk ini gambaran dari sel bahan karbonat cair, oksigen masuk melalui menuju burner, dan di atasnya adalah air, dan CO2 diproses dalam katonet melalui step 2. Dan lanjutnya, Mas, untuk konfigurasi tenaga surya yang tadi itu menjelaskan tentang CCP dan PV. Ini adalah sistemnya pada PV yang sangat menguntungkan bagi penduduk, apalagi untuk kegiatan pertanian, karena ramah lingkungan, jangka waktu yang panjang, dan tenaga yang dihasilkan maksudnya lebih besar daripada CCV. Selanjutnya, Mas. Untuk kolektor parabola ini bisa dilihat pada diagramnya, yaitu solar reaktor temperaturnya bisa dilihat dari ZNO mol-nya itu dari 40 menuju ke 0. Mulai beberapa temperatur suhu reaktor yang dialami. Untuk hidrogennya itu temperaturnya itu stabil. Selanjutnya, Mas. Untuk ini integrasi hibrida. Untuk beberapa kasus untuk power desensitisasinya itu berbeda-beda. Ada yang naik, ada yang turun. Untuk yang warna biru itu suhunya lebih dari 650 Kelvin. Untuk yang merah itu suhunya itu 570 Kelvin, dan yang hijau itu 500 Kelvin. Selanjutnya, Mas. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih buat Mas Hasan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Mentabulasi sifat termodinamika, yaitu aliran mol, suhu, tekanan, fraksi uap, dan entalpi aliran. Seperti yang disebutkan, simulasi mencakup 3 jenis fase komponen, yakni campuran, konvensional, dan padatan konvensional, dan padatan non-konvensional. Abu dan batu bara adalah non-konvensional, dan ZnO dan Zn adalah fase padat konvensional di setiap aliran. Seperti yang ditandai ada kesamaan substansi antara keduanya yang menunjukkan keakuratan simulasi. Nah, selanjutnya menjelaskan tentang hasil dari metodologi yang sudah dijelaskan oleh Mas Hasan. Di sini cuma diulas kembali. Yang sebelumnya ini, Mas, gambar 6. Ya. Gambar 6A menunjukkan pengaruh tekanan terhadap suhu dekomposisi Zn0. Dalam disosiasi Zn0, 1 mol zat padat berubah menjadi 2,5 mol gas, mengurangi tekanan geser, kesetimbangan reaksi ke depan, menghasilkan peningkatan laju konversi. Oleh karena itu, menciptakan ruangan hampa meningkatkan laju dekomposisi. Selain itu, pemberian oksigen juga memiliki efek yang sama. Kemudian gambar 6.0. 6B maksudnya. Menggambarkan dampak gas inert pada disosiasi Zn0. Pengenceran dengan gas inert mengurangi tekanan parsial dan menghasilkan pergeseran ke depan dari kesetimbangan reaksi, dan karenanya laju dekomposisi yang lebih tinggi. Dengan demikian, gas inert menyebabkan reaksi terjadi pada suhu rendah. Namun demikian, pendekatan ini membutuhkan biaya. Pengenalan gas inert membutuhkan daur ulang yang menambah biaya dan energi ke sistem.
Lanjutnya, Mas. Gambar 7A menunjukkan pengaruh suhu reaktor suhu surya terhadap konversi ZN0. ZNO maksudnya. Reaksi dekomposisi ZNO sangat endotermik dan membutuhkan suhu tinggi. Pada tekanan 1 bar, di mana gas inert tidak ada, 2340 Kelvin atau 2067 derajat Celcius. Suhu diperlukan untuk reaksi penuh. Ketika perubahan energi bebas, Gibbs reaksi reduksi adalah 0. Menerapkan panas menyebabkan reaksi terjadi. Untuk gambar 7B menunjukkan kepekaan reaktor hidrolisis terhadap suhu. Seperti yang dapat diamati, hidrogen hasil selesai dalam suhu rendah, tetapi mulai turun pada suhu 250 derajat Celcius dan turun jauh setelah 400 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu hidrolisis paling baik disimpan pada suhu rendah. Seperti disebutkan, produk reaktor surya harus cepat dipadamkan untuk menghindari rekombinasi. Oleh karena itu, ini dapat dicapai dengan mengurangi suhu aliran menggunakan penukaran panas EX1. Kemudian, Mas. Untuk gambar 8A menampilkan pengaruh rasio steam terhadap batubara terhadap variasi komposisi sistem. Terlihat bahwa pada rasio 1,5 bagian, CO dari singas mulai naik sedikit. Perilaku serupa ini terjadi secara signifikan pada rasio 1,1 dalam kasus hidrogen, tetapi menjadi konstan pada rasio 2. Jumlah hidrogen yang dihasilkan dalam gasifer meningkat dengan rasio uap terhadap batubara. Hal ini karena kenaikan laju reaksi BGS, CO shift, dan steam-methane, sehingga reaksi menghasilkan hidrogen dengan konsumsi steam. Untuk gambar 8B menggambarkan pengaruh temperatur steam terhadap variasi komposisi singas. Produksi hidrogen dan karbon monoksida meningkat dan meningkatnya suhu, mirip dengan efek rasio uap terhadap batubara. CO mulai meningkat pada suhu 850 derajat Celcius, tetapi dalam kasus ini kemiringannya lebih curam. Lanjutnya, Mas. Gambar 9A menampilkan tren tegangan sel bahan bakar dan rapat daya berdasarkan rapat arus. Peningkatan rapat arus menyebabkan peningkatan kerugian irreversibel dan sel bahan bakar, dan karenanya tegangan menurun secara bersama. Untuk gambar 9B menunjukkan pengaruh penggunaan bahan bakar terhadap tegangan MCFC. Komposisi gas reaktan mempengaruhi tegangan MCFC. Dampak dari tekanan parsial gas reaktan menantang untuk diteliti. Selanjutnya, Mas. Dan untuk gambar 10A di samping dapat dilihat menunjukkan pengaruh suhu MCFC terhadap rapat daya seperti yang disebutkan sebelumnya. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan densitas daya sel bahan bakar seperti yang dapat diamati. Semua suhu mengalami peningkatan dan kemudian penurunan kerapatan daya untuk meningkatkan kerapatan arus. Untuk gambar 10B menggambarkan pengaruh suhu operasi MCFC pada tegangan. Efek suhu terhadap potensi reversibel MCFC tergantung pada banyak aspek. Salah satunya faktornya adalah komposisi keseimbangan bahan bakar gas. Lanjutnya, Mas. Yang akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa.
Terima kasih Mbak Umi. Untuk kesimpulan sendiri akan saya jelaskan. Yang pertama itu siklus termokimia digunakan untuk menyederhanakan kondisi untuk produk hidrogen dari pemisahan air. Selain itu, mengatasi masalah reaksi termolisis air konvensional yang membutuhkan suhu tinggi. Yang kedua, dari kesimpulannya, sel bahan bakar karbonat cair memiliki efisiensi listrik HHV dan LHV masing-masing sebesar 61% dan 63%. Susunan sel bahan bakar batu bara dengan sistem produksi hidrogen termokimia dan turbin gas memiliki efisiensi total lebih dari 85%. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kinerja MCFC adalah suhu dan rapat arus. Yang ketiga, meningkatkan densitas bahan bakar akan menyebabkan kerugian, penurunan tegangan, dan daya output. Tegangan di MCFC sekitar 0,9. Untuk kesimpulan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Aan. Silahkan Mas Aan. Kemudian yang kelima, umpan batu bara dari blok gasifikasi batu bara digas dengan uap menghasilkan si gas yang kaya hidrogen. Rasio hidrogen yang dihasilkan terhadap karbon monoksida mengalami pengurangan dengan peningkatan suhu dan aliran uap. Yang keenam, konfigurasi matahari menghasilkan perhitungan yang menunjukkan jumlah kolektor harus 434 piring, mengisolasi sistem, dan mengurangi kerugian radiasi dapat meningkatkan konfigurasi tata surya. Sistem menghasilkan 7.345 daya di MCFC dan 6.284 di turbin gas. Semuanya totalnya 13.639 megawatt ketika kompresor menggunakan daya 0,93 megawatt dan oleh karena itu sistem menghasilkan daya listrik bersih 12,219. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 3. Oke, saya akhiri mungkin dari perkataan atau sinyal dari teman-teman yang kurang membaik. Saya mewakili meminta maaf untuk kelompok ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.